Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator lagi nih dari Sumatera Selatan ya, khususnya Palembang, Bapak Eka Puji Widianto ST Mkom dari dosen dari MDP ya Pak ya. Iya. Oke, selamat datang Pak Eka. Pak Eka ya panggilnya ya. Ya. Oke, selamat datang nih di podcast kita. Terima kasih udah bisa menyempatkan waktunya untuk sharing inovasi yang diciptakan ya atau diciptakan atau terinspirasi yang bernama pilot ticketing otomatis, betul ya? Ya betul. Itu bisa dijelaskan apa sih? Nah kalau ticketing otomatis mungkin kita udah familiar ya. Kalau kita ke mall atau ke wahana hiburan mungkin ada ticketing otomatis, jadi nggak manual lagi tukang parkir yang ngasih gitu. Nah cuma mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan pilot ticketing otomatis ini? Oke. Untuk inovasi yang kami kembangkan ini memberikan suatu solusi pembayaran yang ya tadi itu otomatis dengan berbagai kanal, menggunakan e-money, lalu ada di situ e-wallet yang sekarang lagi booming, sampai ke pembayaran yang metode cashless lainnya. Nah itu. Nah tujuan cuma satu, jadi kami ingin mengefisienkan untuk proses pembayaran yang tadinya ya seperti kita lihat sendiri, mau bayar aja sulit itu aja loh. Iya. Saya aja bayar pajak kadang-kadang kok makan waktunya lama. Betul. Nah itu. Nah kami ingin meng-cut itu. Nah itu. Khususnya di parkiran sendiri kami mengamati bahwasanya untuk membayar parkir aja ya orang harus nunggu lama itu aja. Ngantri, nah gitu. Iya itu. Ya ini tuh suatu yang bahkan untuk keluar pun kok ya lama itu. Ribet gitu. Nah itu. Makanya dari itu kami beranjak dari situ banyak seperti itu lah, ya udah kami bikin inovasi gimana caranya biar orang mau keluar dari parkir itu cepat aja. Nah makanya kami cetuskan untuk pilot ini. Di situ kami menyediakan sebuah sistem di mana konsumen itu bisa melakukan pembayaran lewat cashless tentu saja, utamanya di situ baik lewat mobile mereka maupun lewat e-money mereka dengan waktu yang relatif cepat, rata-rata 3 sampai 5 detik itu 3 sampai 5 detik ya. Jadi ticketing otomatis ini bukan hanya untuk parkiran aja, tetapi untuk semua pembayaran yang membutuhkan yang tidak membutuhkan dana tunai ya. Jadi cashless gitu ya. Jadi tidak hanya ternyata kalau kita pikir ticketing itu hanya parkir aja, ternyata enggak gitu ya. Ini dari kapan Pak Eka dilaksanakannya atau diciptakannya gitu yang ticketing otomatis ini? Untuk yang ticketing otomatis ini kami cetuskan awalnya mulai tahun 2019. Itu iya. Sebelumnya kami sudah dipercaya oleh BRI selaku Bank Nasional untuk menghandle pembayaran cashless di beberapa spot tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi Padang. Di situ ada 3. Itu semuanya tempat wisata, tempat wisata seperti kalau di sini ada Punti Kayu, ada BKB dan sebagainya. Itu di sana semuanya cashless. Oh gitu. Iya. Jadi begitu masuk ke taman hiburan itu langsung nggak pakai dana tunai lagi? Nggak ada lagi. Oh gitu. Jadi memang otomatis. Nah setelah otomatis. Setelah itu ya terus keuntungannya seperti apa? Dan keuntungannya bagi masyarakat ya mereka nggak perlu bawa uang banyak-banyak, itu aja cukup satu kartu aja. Terus bagi tempat wisata sendiri mana? Tempat wisata sendiri untuk frekuensi pengunjungnya meningkat jauh. Meningkat jauh. Rata hampir 3.000 pengunjung tiap hari. Oh gitu. Itu kalau di Sabtu Minggu sampai 5.000 pengunjung itu. Dari satu gate aja itu. Oh gitu. Iya. Jadi untuk satu gate aja segitu ya. Segitu. Nah untuk yang di Palembang sendiri udah mulai diimplementasikan atau? Yang di Palembang kami implementasikan di Bandara Sultan Babarudin 2 di situ. Itu untuk semua gate in gate out-nya itu kebetulan kami yang handle. Untuk yang tahap selanjutnya ini kami mengimplementasikan untuk yang cashless. Kami sudah menggandeng untuk Bank Sumsel Bubble selaku bank daerahnya tentu saja itu aja mendapat porsi utama. Itu. Terus kami juga menggandeng rekan kami Bank Rakyat Indonesia BRI itu. Dan untuk yang terakhir BNI juga udah mau masuk.
Berarti memang di Palembang sendiri sudah dilaksanakan di bandara, tetapi Iya. kita Pak Eka lagi mau bekerja sama dengan bank-bank daerah maupun pihak-pihak lain ya. Iya. Saat ini udah menuju tahap untuk pelaksanaan juga. Untuk yang saat ini, untuk yang sudah ready itu Bank Sumsel sudah. Oke, Yang udah. BRI tinggal nunggu go aja dari Oke, BRI-nya. oke. Untuk yang BNI juga sudah, bisnisnya sudah, itu aja. Kami tinggal nunggu go untuk teknisnya aja. Untuk device-nya sudah siap semua. Iya. Nah, kalau dari sistemnya sendiri kan ini bahasa ya pakai IT ya. Jadi Iya, maksudnya kan sebelumnya ini kalau kita lihat-lihat di rata-rata mereka ke Jakarta untuk Iya, minta betul sistemnya sekali. gitu ya. Iya, betul Jadi sekali. untuk parkir, untuk apa gitu rata-rata pihak ketiga, terus kita ngambilnya dari Jakarta gitu. Iya, betul. Nah sekarang anak daerah udah bisa menciptakan Iya. sendiri nih sistemnya. Nah itu sistem tiketing otomatisnya sendiri apakah ada perbedaan sama yang sebelumnya atau memang ini kita menciptakan jadi nggak perlu lagi ke Jakarta untuk menggait tim teknisnya, tetapi kita punya nih di sini gitu. Kalau untuk tekniknya sendiri, kami yang buat sendiri, kami yang desain sendiri. Kebetulan saya juga menjadi admin untuk salah satu grup Facebook yang memang urusannya di bidang teknikal seperti itu. Oke. Ya di situ menimbrung banyak sekali, ada mahasiswa, ada inventor juga di situ banyak. Ya dari situlah saya berani untuk mengeluarkan inovasi ini. Ya memang kompetitor banyak, saya nggak akan naif kalau ngomong komputer nggak ada, pasti ada itu aja. Tuh. Dan apa yang membedakan kami dengan mereka, tentu saja kami posisinya ada di Sumatera sini, dekat dengan klien-klien di sini. Terus kami juga punya banyak koneksi ke berbagai pihak yang memang berkecimpung di situ, mulai dari pemerintah daerah dan selaku tentu saja punya brand namanya Anak Daerah itu suatu kebanggaan sendiri itu aja bagi daerahnya untuk mengangkat bahwasanya loh ini nggak perlu jauh-jauh ya. Nggak perlu jauh-jauh lah. Kami punya tenaga teknis yang bisa untuk menghandle yang semacam ini juga. Nah itu gitu. Bahkan mungkin lebih baik ya. Iya itu. Mungkin lebih bagus iya, gitu ya. Kebetulan untuk yang kami pergunakan memang untuk secara hardware low cost itu aja. Tapi sudah kami desain biar dia reliable dan fiturnya banyak. Gitu. Fiturnya banyak. Jadi satu device, untuk device yang kami buat itu dia bisa menerima pembayaran dari e-wallet, tuh menggunakan QR code, Anda pakai QRIS juga silakan. Lalu ada di situ e-money-nya kami support 9 bank. Ya, apa aja gitu ya, bebas. ABNI, BRI, BCA juga ada. Terus Mandiri sampai ke Bank Sukul Babel itu aja yang daerah juga kami support, sehingga ya memajukan ekonomi daerah itu aja. Betul. Jadi nggak perlu capek-capek atau susah-susah lagi nyari gimana ya cara mau kalau kita punya usaha sendiri kan pengen yang pembayaran cashless gitu kayak sekarang coffee shop mungkin udah pakai itu semua kali ya. Nah jadi kita nggak perlu susah-susah lagi mencari. Nah ini ada nih inovasinya udah diciptakan sama tim dari MDP ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau dari timnya sendiri ada berapa banyak Pak yang terlibat di dalam untuk yang tim inovasi? Kami ada yang di Palembang sini itu ada satu yang memang handle di lapangan, itu memang kami tugaskan untuk handle personal di lapangan SMB 2 situ. Ada satu lagi personal yang di aslinya beliau ini orang Pekanbaru itu aja, 2 sih orang Pekanbarunya. Yang satu urusan ke administrasi dan sebagainya, urusan ke klien, dan satu lagi untuk yang mengurus bagian webnya, bagian interface-nya, dan kami juga punya resource untuk handle program mobile-nya. Dan kebetulan yang kami punya juga sudah menghandle banyak mobile payment application, mulai dari Alipay itu ya nanti silakan googling sendiri, itu provider e-money yang sangat terpercaya itu aja. Dan kebetulan kami beruntung dapat programmer yang memang sudah menghandle untuk si Alipay ini. Jadi urusan ke e-money juga dia sudah sangat paham sekali masalah keamanan. Nah itu itu yang sangat penting kalau urusan e-money ya seperti itu. Iya, kalau soal urusan uang nih harus hati-hati, security-nya harus tinggi gitu ya, tingkat keamanannya. Sahabat Inovasi, kalau mau nanti tanya-tanya sama Pak Eka bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau seandainya nanti mau bekerja sama dengan timnya Pak Eka nih, gimana saya pengen kayaknya
butuh sistem cashless atau seluruhnya tiketing otomatis gitu ya, memakai sistem lokal nih, tapi tidak sembarangan ya Pak ya kualitasnya gitu, sudah dengan kualitas yang bagus, bahkan mungkin lebih tinggi speknya dibandingkan dari luar ya Pak ya. Nah itu bisa nanti tulis di kolom komentar untuk tanya ke Pak Eka gitu. Nah terakhir kesan dan pesannya buat sahabat inovasi di rumah seperti apa Pak? Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bali Bangda untuk menyampaikan inovasi kami. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sangat besar kepada MDP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengembangkan inovasi ini, dan kepada tim teknis dari Bali Bangda sudah memungkinkan untuk terselenggaranya podcast ini dengan sukses dan lancar. Dan bagi rekan-rekan semua, untuk para inovator lainnya, jangan berkecil hati, masih banyak peluang yang bisa Anda raih. Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan, tetap yakin pada apa yang Anda lakukan, berbuatlah sebaik mungkin yang Anda bisa lakukan untuk Anda sendiri, untuk keluarga, dan tentu saja untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Eka atas waktunya udah sharing tentang ini nih, dan ini inovasinya sangat bagus sekali dan bisa dimanfaatkan langsung dengan masyarakat gitu ya. Sahabat inovasi, jangan lupa kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.